الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah apa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sudahkah engkau, Nabi Muhammad SAW, melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini, perhatikan surat Yusuf 53. Ada satu kalimat penting, firman penting, bait penting yang perlu kita pahami. Bismillah firman, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak mengatakan diriku terbebas daripada hawa nafsu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya, apalagi kita. Ya. Kita tidak terbebas dari nafsu kita. Dia akan ada bersama kita dan mempengaruhi kita untuk ke jalan kebatilan. Kamu dan saya sama. Saya juga sama. Ya, apalagi kamu. Jika kita tidak bisa memanage nafsu kita, maka dia akan menelanjangi kita sehingga kita hina. Ya, seperti di Furqan 44. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Orang kalau membutuhkan hawa nafsunya, maka dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut. Keliru. Jalannya keliru. Al-fakir saja, ya, godaannya kuat di luar, tetap sama. Ada tetap. Dan saya rasakan. Dan saya pikirkan, ya Allah, bagaimana membunuh hawa nafsu? Tidak bisa. Tanpa hawa nafsu, dunia tidak berwarna. Ada warna dunia karena ada hawa nafsu. Maka manajemen untuk menahan hawa nafsu kita itu lebih penting. Jauh lebih mulia daripada mematikan hawa nafsu itu.
Kalau mematikan hawa nafsu, maka akan banyak timbul kesalahan demi kesalahan. Karena ada hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kalau dimatikan, tidak punya hawa nafsu yang baik, ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal adhiyati dhabhan. Wahai kuda perang yang berlari kencang, semangat. Itu nggak ada. Kalau tanpa nafsu itu nggak ada semangat. Nafsu apa? Yang dirahmati oleh Allah. Inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Sungguhnya Tuhanku Maha pengampun lagi Maha penyayang. Begitu kita tergerak untuk bermaksiat kepada Allah, terlintas kita mohon ampun kepada Allah, itu lemahnya kita. Memang kita lemah, tapi Allah akan berikan kekuatan kepada kita setelah kita ingat kepada Allah dan kita menyampaikan kepada Allah, kita bertobat. Al-An'am 119, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Mengapa kamu tidak mau makan sesuatu daging hewan yang kita sembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Ia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Ini hukum, contoh. Keinginan kita untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu bisa kita kendalikan karena ada apa? Ada aturan, ada koridor dari Allah. Ada tekanan dari Allah, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaga diri kita daripada apa? Kesesatan. Adanya hukum tersebut. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Nafsu yang dirahmati Allah itu nafsu yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Ya, semangat untuk istiqomah seperti ini dan nafsu yang dirahmati oleh Allah. Keinginan kita untuk datang ke living room mungkin, keinginan kita untuk datang ke tempat-tempat hiburan, kalah dengan datang ke sini, berarti kita mengalahkan nafsu kita. Bukan kita tidak mau kepingin ke sana, kita kepingin ke sana, tapi kita menahannya. Itu namanya nafsu yang rahimah Rabbi, yang dirahmati oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Jathiyah ayat 23 24, sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ditutup oleh Allah. Tidak diberikan jalan. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsu. Tidak mau membelokkan hawa nafsu sedikit ke arah kebenaran, tidak mau. Mengikuti jalannya hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan. Faman yahdi bihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Siapakah yang memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Kalau tutup mata hati kita, ditutup basurah kita,
tidak tahu apa-apa, tidak punya pemahaman sama sekali tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan memperturutkan itu semua. Balhum adall sabila. Lebih buruk jalannya daripada hewan ternak. Padahal hewan ternak kalau dikasihin kayu begini, ya contoh bebek itu ikut dia sama kayu, semuanya ikut. Ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Perkataan orang dulu tuh kayak gitu. Wis lakonono urip iki, seneng-senengno urip sepisan. Itu bahasa orang-orang yang sebenarnya kufur. Urip sepisan bagaimana? Urip itu berpisan-pisan. Pisan tambah pisan tambah pisan. Bukan cuman pisan. Setelah kita mati, kita hidup di barzah dengan dua keadaan nikmat dan susah. Kemudian saat dibangkitkan kembali di akhirat, ada neraka dan surga. Abadi di antaranya. Ya bagaimana dikatakan hidup cuma sekali? Jangan dengarkan yang seperti itu. Itu membuat kita apa? Jadi peka. Jadi lalai. Jadi nggak punya kepekaan sama sekali. Jadi menganggap semua itu biasa saja. Tidak ada yang biasa saja. Wahai aku dimuliakan Allah. Semua akan Allah pertanggungjawabkan. Inhum illa yadhunnun. Di akhirnya ini, ya, mereka hanyalah menduga-duga. Ini yang saya tidak mau kita terima dari diri kita. Ya, kalimat lengkapnya, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanya menduga-duga. Mbok menawa BE kira-kira tanpa pengetahuan. Allah ilhamkan dua hal yang nggak boleh lupa. Apa itu? Jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asyam ayat 8. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nafsu diberikan rahmat. Nafsu juga dibiarkan oleh Allah. Mana yang kita pilih? Nafsu yang dirahmati atau nafsu yang dibiarkan oleh Allah? Yang mana? Kan bisa itu milih. Hal yang mudah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran ini yang di hadapan kalian itu adalah Al-Fatihah sudah mengatakan apa? Guidance. Dia adalah penuntun kita. Dengan lihat Quran kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Kita tahu firman Allah, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kita juga tahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tahu, azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita tahu, aku ini Allah. Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah, sembahlah aku. Sisi lain Rasulullah mengatakan, ya, bahwa Rasulullah mengharapkan kemenangan umatnya. Allah menyampaikan begitu mulia hati Nabi SAW. Begitu cintanya, kuat rasa cintanya kepada hamba.
pada umatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Diangkat dari golongan yang sama, dari tempat yang sama, dari kaumnya sendiri, supaya mudah dipahami bahasanya, supaya mudah diikuti langkah-langkahnya. Ya, di An-Nazi'at ayat 40, Allah firman, a'udzubillah minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahat nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ada satu yang indah menawan hati, ingin rasanya kita ambil, tapi bukan hak kita, itu haram, maka ya Allah ampuni aku ya Allah. Kita semua begitu, termasuk Al-Fakir sendiri seperti itu. Tidak gaya-gaya sok-sokan, sama saja. Cuma ya Allah, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, salah saya ini. Karena Al-Fakir bukan nabi, bukan rasul. Allah yang memberikan pemahaman kepada kita semua. An-Nisa 26 Allah firman, ya, masuk 27, 28. Sana Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu 'alaikum. Allah hendak menerangkan syarat syariatnya kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Diterangkan hukumnya oleh Allah. Yang Fakih sampaikan tadi hukum. Ya. Surat An-Nahl tadi. Ya. Maksudnya Al-An'am 119 tadi. Hukum diterangkan oleh Allah untuk apa? Mensucikan kita, menjaga kita, meluruskan kita, menjauhkan kita daripada maksiat kepada Allah. Ya. Ayat 27, wallahu yuridu ayyatubu 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'adima. Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Apa yang kita lihat, kita fahami, kita inginkan itu yang bukan hak kita, yang akan menjadikan kita tersesat, adalah tipu daya daripada syaitan dan hawa nafsu kita yang terbawa untuk melaksanakan perilaku itu yang tidak baik. Ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Maha tahu. Allah faham kita ini lemah. Maka kata Allah, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sudah terstempel kita itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah faham, maka hanya dengan bertaubat kepada Allah, ya, sehingga apa? Kita bisa Allah ampuni. Ya. Ar-Ra'd 37 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Ya, demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an sebagai penentu hukum yang berbahasa Arab, digampangin, dimudahkan oleh Allah, bukan dipersulit. Untuk memahami hukum-hukumnya, memahami apa yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, niscaya engkau sekali-kali tidak mempunyai pelindung. Malaka minallahi min waliyyi wala yaqwaq. Tidak punya pelindung dan tidak pula pemelihara.
dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipahami, bukan satu yang sulit dan susah. Kita diberikan Allah pemahaman akal fikiran, kita diberikan pengetahuan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk duduk seperti ini kemudahan dari Allah untuk kita. Inilah hawa nafsu kita dikalahkan. Hadirnya al-fakir di sini, al-fakir mengalahkan hawa nafsu al-fakir. Hadirnya kamu di sini, kau mengalahkan hawa nafsumu. Hadirnya bersama-sama di sini, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang dirahmati Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam tipu daya hawa nafsu dan syaitan yang terkutuk. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rahmati hawa nafsu kami ya Allah. Rahmati hawa nafsu kami ya Allah. Rahmati hawa nafsu kami ya Allah. Jauhkan hawa nafsu kami daripada kesesatan ya Allah. Jauhkanlah hawa nafsu kami daripada kesesatan ya Allah. Dekatkan hawa nafsu kami dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ampuni kami atas kesalahan kami, atas perilaku kami ya Allah, atas sulitnya kami menahan hawa nafsu kami untuk melakukan sesuatu yang tersesat. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Keberkahan ya Allah kehidupan di dunia ini, keberkahan kehidupan di dunia dan keberkahan kehidupan di akhirat yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.